Halo teman-teman, kembali bersama Minlong. Hari ini Minlong mau nge-review sepatu bola dari Lycan. Nah, ini adalah seri terbaru dari Lycan ya teman-teman, yaitu GT01. Dan ini dia sepatunya. Untuk saat ini tersedia 3 warna, warna putih, warna hitam. Ini saya juga ada warna hitam, yang satunya itu warna merah ya teman-teman. Dan sepatu ini dibanderol dengan retail 379.000. Dan untuk harga diskonnya nanti kalian bisa cek link pembelinya di deskripsi video ini kalau tertarik dengan sepatu ini. Nah, buat kalian yang penasaran tentang sepatu ini, simak video ini sampai selesai, teman-teman. Kita akan bahas apakah sepatu ini nyaman, apakah worth it untuk di-order di harga 300 ribuan. Mari kita bahas. Kita akan bahas soal bagian desainnya dulu ya, teman-teman. Lycan selalu memberikan desain yang menarik menurut saya, teman-teman. Untuk versi Lycan GT ini lebih simple dengan logo Lycan di sisi bagian luar dan di bagian sisi dalamnya. Untuk dari warnanya seperti ini, hanya 2 tone warna putih dan biru, sedangkan warna hitam dan putih, warna merah itu kalau nggak salah merah dan putih juga, dengan sole pad yang masih sama di seri-seri yang sebelumnya untuk sepatu bola Lycan. Nah, apa perbedaan sepatu ini dengan sepatu bola Lycan yang sebelum-sebelumnya, nanti kita akan bahas juga. Ada sedikit detail perbedaan, makanya sepatu ini dibanderol dengan retail yang sedikit lebih mahal ya teman-teman. Nah, kita akan bahas untuk material upper ataupun di bagian sisi material uppernya dia menggunakan microfiber sintetik tapi dengan teknologi yaitu micro skin tech. Nah, seperti ini. Nah, teknologinya itu apa sih? Ternyata untuk lapisan upper terluarnya ini dia keset banget, memiliki tekstur seperti upper kulit, sedangkan ini adalah microfiber sintetik. Nah, untuk lapisan upper terdalamnya dia menggunakan mesh yang sedikit lebih tipis dan hanya 2 lapisan layer upper. Jadi menurut saya untuk sepatu bola Lycan GT01 ini memiliki lapisan upper yang sedikit lebih tipis daripada seri pendahulunya, ataupun seri Flare, ataupun seri Nova V2 kemarin yang udah kita review. Untuk GT01 ini sedikit lebih tipis, hanya 2 lapisan layer upper. Kemudian untuk bagian insole-nya juga, ini masih insole yang sama dengan versi Nova V2 seperti ini, cukup menurut saya ini standar, nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis, dan ini bisa dilepas dengan lapisan mesh di bagian permukaan atasnya. Kemudian untuk bagian insole boardnya dia menggunakan foam seperti ini. Dia cukup empuk ya teman-teman, jadi buat kalian yang pakai sepatu bola ini, lepas insole pun masih tetap nyaman, dan dia terdapat jahitan juga di bagian insole boardnya yang menambah durability dari sepatu ini sendiri. Kemudian yang menurut saya ada upgrade yaitu di bagian liningnya. Teman-teman bisa lihat untuk lining di GT01 ini sedikit lebih tipis dari versi yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi memiliki daya cengkram yang maksimal di area pergelangan kaki kita. Jadi fitnya itu lebih mencengkram atau memeluk di area pergelangan kaki kita, sehingga looknya juga lebih cakep dan fitmentnya juga lebih presisi. Kemudian untuk bagian inner heel-nya juga ini memiliki kuncian yang menurut saya udah cukup banget. Jadi buat akselerasi juga pasti nyaman banget. Nah, ada update selanjutnya itu di area two-nya. Kalian bisa lihat di sini dia seperti ada bantalan. Kalian bisa lihat ya teman-teman. Nah, di area two-nya itu kayak ada lapisan tambahan dan ada bantalan gitu. Sehingga bikin sepatunya tuh look-nya lebih cakep di area ujung jari-jari kita aja. Jadi untuk area ruang di jari-jari kita itu benar-benar udah didesain sedemikian rupa biar lebih nyaman dan lebih pas untuk jari-jari kita. Jadi buat kaki kalian yang memiliki bentuk yang lebar, sepatu ini cocok banget untuk kalian cobain, dan sepatu ini memiliki fitment ataupun presisi yang lebih gampang untuk beradaptasi juga teman-teman. Nah, itu dari segi material dan juga, oh ya, untuk lapisan bagian tangnya dia hanya 1 lapisan layer upper, dan untuk area bagian talinya dia seperti ini, udah umum digunakan sama Lycan, tali yang pipih dan warna putih. Dan ini menurut saya agak kepanjangan, jadi mungkin nanti bakal saya potong juga. Nah, jadi untuk teknologi micro skin tech-nya itu lapisan uppernya yang keset dan juga soft juga ya teman-teman. Jadi menurut saya ini memiliki apa ya, jenis upper yang sangat nyaman dan cepat menyesuaikan ketika kita gunakan. Kemudian kita akan bahas soal fittingnya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, sepatu ini cocok juga untuk tipe kaki lebar, nggak butuh waktu lama untuk menyesuaikan dengan bentuk kaki kalian. Berbeda dengan Lycan Nova V2 yang butuh waktu agak lama biar lebih nyaman dengan tipe kaki lebar, tapi untuk GT01 ini lebih cepat untuk penyesuaiannya teman-teman. Jadi teman-teman ketika pakai sepatu ini benar-benar nyaman dan
Jadi bisa mengikuti lekuk kaki kalian. Jadi benar-benar fitnya itu enak banget dan lebih presisi. Pokoknya lebih lentur juga ketika kita gunakan atau kita tekuk gini. Dia bisa menyesuaikan dengan anatomi kaki kita seperti itu ya teman-teman. Dan kalau kita ngomongin soal bobotnya, sebenarnya ini mau saya timbang. Cuman timbangan saya itu rusak. Tapi saya yakin sepatu ini jauh lebih ringan daripada versi sebelumnya. Ataupun Lycan Nova V2 itu sekitar 170 gram. Itu menggunakan 3 lapisan layar upper. Sedangkan untuk Lycan GT01 ini menggunakan 2 lapisan layar upper, jadi sedikit lebih ringan. Dan dipakai pun ini benar-benar kerasa banget lebih ringan ya teman-teman. Jadi buat kalian yang suka dengan sepatu bola ringan di harga 300 ribuan, ini bisa jadi opsi buat kalian cobain. Nah, kita akan bahas soal feel dan kenyamanan ketika pakai sepatu ini. Untuk bagian sole pad-nya, ini kemarin saya cobain di lapangan mini soccer. Menurut saya terlalu mencengkram, jadi agak kurang cocok untuk lapangan-lapangan rumput sintetis ataupun mini soccer. Lebih cocok untuk lapangan-lapangan yang memiliki tekstur lebih lembut atau dengan rumput yang lebih lebet gitu teman-teman. Jadi untuk daya cengkramnya ini oke banget untuk lapangan-lapangan yang empuk. Dan ini udah sering banget saya bahas untuk bagian sole pad-nya memiliki kestabilan dan fleksibilitas yang menurut saya udah cukup banget. Dan cocok sih untuk sepatu bola dengan harga 300 ribuan sole pad dari Lycan ini. Dan untuk dari segi kenyamanan ataupun dari material uppernya seperti saya bilang tadi nyaman banget. Dan untuk kontak dengan bola udah jelas karena dia menggunakan lapisan upper yang cukup tipis dan lapisan upper terluarnya itu keset banget. Kontak dengan bola itu lebih presisi dan lebih pede. Jadi buat kontak dengan bola kalau kita melakukan curve, tendangan pisang ataupun gimana ya, tendangan yang memerlukan daya cengkram di area bola dan kulit sepatu gitu, ini benar-benar nyaman banget untuk passing control, ball feelingnya ini benar-benar memberikan kesan yang lebih maksimal seperti itu teman-teman. Untuk dribbling juga ini oke banget karena memang uppernya yang seperti saya bilang tadi tipis dan juga soft, dan yang pasti uppernya ini keset banget seperti itu. Nah, mungkin kekurangan di area bagian tangnya. Kalau kita pakai dalam jangka waktu yang lama, ini udah sering banget saya sampaikan, dia bakal cepet kegeser gini. Jadi kaos kaki kita tuh kelihatan, jadi looknya agak kurang cakep sih. Tapi dari segi fungsi ya masih oke-oke aja sih. Dan kalau kita ngomongin soal durability-nya, berkaca dari Lycan yang sebelumnya masih aman banget. Dan ini saya lihat walaupun baru beberapa kali saya cobain, lemnya belum ada yang kebuka sama sekali. Jadi untuk dari segi durability menurut saya ini bagus banget. Tapi kalau kalian ada pengalaman lain tentang sepatu bola Lycan, kalian bisa tulis di kolom komentar juga ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan bola yang biasa saya review di video ini, nanti saya jual juga. Link pembeliannya saya sertakan di deskripsi video ini ya teman-teman. Saya jual dengan harga yang murah dan itu benar-benar worth it buat kalian yang mungkin untuk latihan di rumah, latihan pribadi, atau buat SSB kalian. Bisa banget, nanti bisa order di link yang saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, kalau kita ngomongin soal kelebihan dan kekurangan dari sepatu ini, menurut saya kelebihannya dia ringan, uppernya cukup tipis dan cukup keset, dan fitnya juga cocok untuk tipe kaki lebar. Nah, kalau ngomongin soal kekurangan, hampir nggak ada untuk harga 300 ribuan. Menurut saya ini udah cukup banget, sangat-sangat worth it untuk kalian cobain ya teman-teman. Ini adalah upgrade yang menurut saya lebih, ya walaupun sedikit upgrade dari sepatu-sepatu bola Lycan yang sebelumnya, tapi menurut saya ini udah update yang apa ya, seolah-olah Lycan tuh mendengarkan keluh kesah para reviewer ataupun para pecinta sepatu bola yang sering komen di Instagramnya mungkin. Jadi mereka terus improve untuk memberikan yang terbaik untuk para konsumennya dengan harga yang terjangkau, dan itu hadir di Lycan GT01 ini. Menurut saya ini adalah upgrade yang oke banget dari Lycan seperti itu teman-teman. Dan mungkin itu aja sih sedikit review saya tentang sepatu ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan apapun silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video review selanjutnya.